Ada yang sama gak sih kayak aku? Selalu punya pertanyaan ke diri sendiri, kenapa aku bisa kuliah di jurusan ini? Tapi mikir lagi, berarti Tuhan tahu aku segacor itu buat survive di jurusan yang gak pernah ada di list hidup aku. Sekarang harus belajar ikhlas dan nerima semuanya itu adalah yang terbaik untuk aku. Sekali nyebur harus basah, sekali berjuang harus tuntas. Semester sekarang kerasa banget capeknya, semuanya saling kejar-kejaran, apalagi bawaannya pengen nangis terus. Belum lagi aku yang harus bagi waktu antara kuliah dan ngajar. Selalu punya pertanyaan ke diri sendiri, aku bisa gak ya harus selesain proposal di semester 6 ini, selesain tugas-tugas matkul, dan bagi waktu untuk kerjaan-kerjaanku. Kadang mau ngeluh ke teman tapi rasanya gak pantas, karena kita semua lagi ada di fase yang sama. Jadi di semester ini cuma bisa mendem capeknya sendiri, tapi tetap aku sama teman-teman selalu bagi keluh kesahku. Walaupun semester 6 nih capek banget, tapi untungnya Tuhan selalu temuin aku sama teman-teman yang baik-baik dan super duper asik banget. Jadi walaupun kuliahku capek, setidaknya hari-hariku tuh berwarna. Ini contohnya, ini tugas dadakan. Untungnya ada Nila sama Tia yang pemikirannya tuh santai banget, gak bisa bawa ribet. Jadi ya udah, mau nyelesain tugas Hamin 1 jam pun bakalan tetap selesai kalau sama mereka. Oke, masuk ke dunia proposal. Nyangka banget aku udah ada di titik ini. Wawancara dan observasi langsung ke SD tempat aku penelitian. Aku penelitian di SD 12 Kyuh guys. Bener-bener guru-guru di sana baik dan welcome banget sama mahasiswa yang bakal penelitian di sana. Di sela-sela sibuknya bimbingan, ngurus proposal, aku tetap ngambil les guys. Gak tau kenapa aku nih orangnya kepikiran banget. Tapi kalau udah lagi sama teman, aku tuh kayak nggak punya beban. Bahkan kayak orang santai banget. Ini aku udah mulai nanya-nanya ke Mbok Cin, gimana baiknya isi dari proposalku. Dan ini bimbingan bareng Anggi. Kebetulan dosen 2 kita sama. Jenuh banget di rumah, aku lanjutin di rumah Puput sama NN sambil ngerumpi. Ini juga sempat nginep di rumah Anggi. Mereka ini cepet banget guys nyelesain proposal, kayak idenya mereka tuh cemerlang banget. Ini aku ada ngampus upacara tapi aku telat sama Tia, dan sekalian aku bimbingan. Hidup di semester 6 itu dari dosen, bimbingan, revisi, bimbingan lagi, gitu terus. Setelah bimbingan sama dosen, aku juga bimbingan sama temanku guys. Kasih Chandra ada bantu aku. Tiba-tiba di Singaraja, dosen satuku dari Singaraja guys. Ke Singaraja kali ini diantar juga. Ya ampun Dayu, makasih banyak udah ngantar aku. PP lagi. Pokoknya nggak ada kata selain makasih buat Dayu. Besoknya setelah dari Singaraja, lanjut ikut kegiatan di bimbel. Setelah itu malamnya lanjut revisian sampai mampus, dan kertasnya nyangkut guys. Kenapa ya kalau lagi genting-gentingnya banget pasti ada aja gebrakannya di printer. Besoknya langsung bimbingan sama Bu Cindy yang paling cantik. Saking seringnya bimbingan, ngeprint terus, tinta yang harusnya bisa bertahan lagi 2 bulan udah keganti sekarang. Setelah itu lanjut belajar lagi, belajar terus, belajar lagi, belajar terus. Nah ini aku mau buat foto ditemenin sama Dayu. Sekalian aku urus-urus berkas. Pokoknya semua Dayu yang ngasih tahu, Dayu yang bantuin. Duh, baik banget. Nah ini sih, ini buat nomor halaman sama daftar isi. Cukup bermodalkan TikTok aja, berkutit 1 jam di laptop untuk buat halaman dan daftar isi aja. Akhirnya bisa guys. Sampai rumah aku obrak-abrik berkas lagi, takut ada yang ketinggalan, dan aku cek-cek lagi takut ada yang lupa, karena besok aku ke Singaraja lagi. Jeng udah di Singaraja lagi guys untuk yang kedua kalinya nyari Pak Citra. Dan ini kita udah nungguin sejam anjir, sumpah. Duduk aja sejam nungguin. Kok gitu ya, kayak kenapa sih harus nunggu lama gitu? Aku paling gak suka nunggu. Sampai ngejar tanganku nyari tangan Pak Citra, karena kita berlima. Kalau bimbingan sama bapaknya itu serasa ujian guys. Pulang-pulang dari Singaraja langsung gak enak badan. Finally aku bisa daftar ujian sebelum tanggal 20 guys. Di tanggal 23 langsung diumumin dong jadwal ujian sama dosen pengujinya. Mampus, aku belum buat PPT dan aku dapat Hamin 2. Yang paling gong, agak lumayan down karena dosen pengujiku adalah dosen penguji yang aku semogakan enggak nguji aku, tapi belajar terus sambil makan. Padahal ini deg-degan mau nangis. Udah Hamin 1, aku siapin semuanya, dan ini ditengokin Dayu sambil ngasih semangat. Lanjut belajar lagi. Dan besoknya jam 6.10 aku udah otw kampus. Aku otw sendiri, ditemani dengan barang-barang bawaan yang super duper banyak banget. Sampai kampus aku belajar lagi, disemangatin Depi, dia udah selesai ujian, aku masih nunggu giliran. Dan ini cuplikan aku pas di ruang ujian direkamin Tia. Ini kalau nggak salah udah selesai deh ujian. The scary news is you're on your own now. But the cool news is you're on your own now. Udah
selesai ujian. Ternyata aku bisa, ya Tuhan. Walaupun ini baru seminar proposal, tapi aku bangga banget sama diri aku sendiri karena aku bisa raih target aku ujian di bulan Juli. Terima kasih diri sendiri. Terima kasih mama, bapak, dan pacarku yang selalu gak henti-henti ngasih aku semangat. Dan semua teman-teman aku yang udah selalu semangatin aku dan sempetin hadir di ujian proposal aku. Love you guys.